dikejutkan oleh tebakannya dan berkeringat dingin. Jika dipikir-pikir baik-baik, sejak ronde kedua, 8 biksu di sini secara sengaja atau tidak sengaja melancarkan pengepungan, dan pengepungan ini ditujukan pada macan hitam. Mungkin menurut mereka, di antara 5 lawan, hanya macan hitam yang menjadi ancaman terbesar. Selama ia terbunuh, maka lawan yang tersisa bisa dikatakan rentan. Dengan kata lain, jika macan hitam terbunuh maka mentalitas lawan akan runtuh. Di ronde keempat, tembok putih runtuh. Kali ini, macan hitam dan rekan setimnya yang terluka parah masing-masing bertemu dengan 2 lawan kekar. Wajah rekan setimnya yang terluka menjadi semakin jelek. Dia tampak semakin pucat karena kehilangan banyak darah. Di sisi lain, macan hitam memiliki ekspresi santai di wajahnya, dan tidak memiliki emosi apapun karena ketidakmampuannya untuk bertarung. Wanita di dalam sedan itu melepaskan 2 penghalang, dan 4 orang itu masing-masing memasuki penghalang tersebut. Benar saja, rekan setim Black Tiger ditendang keluar dari penghalang oleh lawannya hanya dalam sekejap. Ada lubang di dadanya, organ dalamnya terbuka, dan dia meninggal secara tragis. Para pembudidaya laki-laki yang menyaksikan pertempuran itu berbalik dan tidak tahan untuk melihat secara langsung. Apakah semuanya akan baik-baik saja, Komandan? Suara Su Ying mulai bergetar. Jangan khawatir, saudara macan hitam memiliki tingkat kultivasi yang tinggi. Biksu biasa dengan tingkat yang sama bukanlah tandingannya. Namun dia belum mengetahui secara pasti, dan dia juga berharap Black Tiger yang akan menang. Benar saja, penghalang kedua terbuka, dan macan hitam berdiri dan berjalan keluar, tetapi dia mengalami luka di tubuhnya. Dia melambai kepada Lu Yun, mengangkat tangannya yang lain untuk menyeka darah dari sudut mulutnya, dan kemudian kembali ke timnya. 4 lawan 7. Situasinya sangat tidak menguntungkan bagi pihak macan hitam. Pramugari mengumumkan lagi, setelah 2 putaran lagi, jika masih ada orang yang memiliki lebih sedikit biksu yang masih hidup, mereka akan memasuki ujian sekolah putaran berikutnya dengan pemenang. Sekarang ujian sekolah putaran keempat dimulai. Saat dia selesai berbicara, tembok putih di tengah tempat tersebut perlahan terangkat. Saudara Lu, bagus sekali. Su Ying berkata dengan gembira, selama komandan bertahan selama 2 ronde lagi, tidak perlu ada duel. Lu Yun tidak menjawab kata-katanya, tapi menatap ke arah kultivator wanita di langit. Ini jelas pertarungan hidup dan mati, tapi peraturannya diubah di tengah jalan. Saudara Lu, lihat mereka, mereka belum mengubah posisi mereka. Saya khawatir komandan akan mengucapkan selamat tinggal kali ini. Kedua belah pihak berganti posisi lagi, dan saat tembok runtuh lagi, Lu Yun terkejut saat mengetahui bahwa macan hitam sebenarnya memilih untuk bergerak ke arah yang berlawanan. Dan kali ini gerakan tersebut kebetulan berada pada posisi yang sama dengan seorang biksu. Lu Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara. Karena dia menemukan bahwa alih-alih menghindari lawannya, macan hitam malah mengejarnya. Operasi apa ini? Dia benar-benar tidak dapat memahaminya. Hei Hu masih memiliki senyuman di wajahnya, sesantai saat dia sedang minum bersama Lu Yun. Lu Yun bahkan melihat Hei Hu mengedipkan mata padanya, seolah dia memintanya menunggu untuk minum bersama Hei Hu. Ups, Su Ying menamparkan pahanya dan langsung memukuli dada dan kakinya. Arah mana yang buruk? Tapi, Hei, jangan gugup, komandanmu sengaja melakukannya. Lu Yun tersenyum. Karena dia mengetahui niat macan hitam. Kali ini, Hei Hu berinisiatif berjalan ke tengah lapangan dan mengangkat jarinya ke arah lawannya. Lawan macan hitam juga adalah seorang pemimpin muda yang terlihat berusia awal 20-an. Dalam 3 putaran ujian sekolah sebelumnya, lawan ini belum pernah bermain. Pasalnya, ia selalu berdiri pada posisi yang ia pilih pertama kali dan tidak pernah berpindah. Nak, karena kamu berani datang ke Gunung Suci untuk berpartisipasi dalam pesta itu, kamu harus bersiap untuk kehilangan nyawamu. Macan hitam berkata dengan lantang, kakek macan hitammu telah bertarung selama bertahun-tahun dan telah melihat pemandangan yang tak terhitung jumlahnya. Hari ini, aku akan membiarkanmu merasakan kekuatan kakek. Macan hitam mengangkat kepalanya dan menghadap kultivator perempuan di kursi sedan di langit. Ayo, namun, wanita itu tidak memasang penghalang. Di sisi lain, lawan macan hitam yang tubuhnya gemetar perlahan berbalik dan menghadap wanita di dalam sedan. Tuan, jangan, saya tidak ingin mati. Hahaha, macan hitam menengadah ke langit dan tertawa. Para pembudidaya laki-laki di sekitar semuanya tercengang. Apa yang terjadi? Siapa anak ini? Dia sebenarnya menyebut wanita itu tuannya. Ternyata kamu bisa menyontek di ujian Gunung Suci. Gunung Suci tidak lebih dari itu. Hahaha. Tingkah laku pemuda itu langsung membuat semua orang tertawa terbahak-bahak. Namun, wanita di dalam sedan itu tiba-tiba membentuk segel dengan tangannya, membentuk penghalang antara Hei Hu dan biksu muda itu. Menguasai, pemuda itu tiba-tiba berlutut di hadapan wanita di kursi sedan dan bersujud dengan penuh semangat. Black Tiger tidak peduli tentang itu, dia meraih lengannya dan menyeretnya ke dalam penghalang.
Di tengah teriakan pria itu, penghalang itu dengan cepat menutup. Saat penghalang ditutup, aura wanita di dalam sedan menghilang seketika. Kemudian, dia membentuk segel lain, dan penghalang yang baru saja dia pasang menghilang seketika. Lu Yun mengikuti pandangan semua orang ke tengah tempat, dan pada saat yang sama, senyuman tersungging di sudut mulutnya. Hei, komandan tidak membunuhnya. Su Ying menunjuk ke arah harimau hitam di tengah lapangan dan berteriak. Harimau hitam ini, aku benar-benar tidak menyangka dia akan berani dan berhati-hati. Lu Yun mengagumi dalam hatinya. Adegan itu langsung meledak. Bagaimana Gunung Suci bisa begitu memihak? Jadi bagaimana jika itu adalah muridmu sendiri? Artinya, karena kamu memilih untuk mengikuti ujian sekolah, kamu harus mematuhi peraturan sekolah ujian. Bagaimana mereka yang baru saja meninggal bisa menutup mata? Bagaimana kami bisa memberikan penjelasan kepada sekte mereka? Petik 2, petik 2. Di tengah perbedaan pendapat, wanita di dalam sedan itu tampak sedikit tidak bisa duduk diam. Dia membungkuk sedikit, seolah berkomunikasi dengan kultivator perempuan di sebelahnya. Setelah beberapa saat, kultivator wanita yang bertanggung jawab untuk mengumumkan peraturan berkata kepada semua orang, ujian ini akan dihentikan. Semua kultivator yang hadir akan diberi masing-masing satu pahala dan akan diberi hadiah senjata ajaib tingkat menengah. Kaya dan kaya, ini adalah perasaan pertama Lu Yun. Lu Yun sedikit terkejut karena Seng Shan begitu murah hati. Ketika semua orang mendengar bahwa ada senjata ajaib tingkat menengah, mereka semua terdiam, seolah apa yang baru saja terjadi tidak pernah terjadi. Itu hanya menyia-nyiakan nyawa manusia. Zhao Qiankun tiba-tiba berdiri dan berjalan di depan orang-orang, berteriak dengan keras, apa perbedaan perilaku Gunung Suci dengan bandit. Setelah melihat ini, Hei Hu bergegas kembali dan menutup mulutnya. Zhao Qiankun memisahkan tangan Hei Hu dengan paksa dan berkata, jangan hentikan saya. Saya akan menjelaskan kepada mereka hari ini, orang-orang itu tidak akan mati sia-sia. Maaf, izinkan saya membicarakan anak ini. Hei Hu buru-buru melambai kepada wanita di dalam sedan untuk meminta maaf, dan pada saat yang sama menarik Zhao Qiankun ke samping. Apakah kamu gila? Macan hitam menggeram, kamu memiliki senjata ajaib, dan kamu masih belum puas. Komandan Macan Hitam, mereka jelas. Kamu mengetahuinya di dalam hatimu, bukan? Bukankah aku mengetahuinya dengan jelas? Macan Hitam bertanya balik, tuanmu memintamu datang ke Gunung Suci hanya untuk berlatih. Ada begitu banyak hal aneh di dalamnya dunia bawah, dan kamu bisa mengurus mereka. Itu juga tidak akan berhasil. Zhao Qiankun berdebat dengan alasan. Lu Yun berjalan ke arah mereka berdua. Nak, aku akan memberimu dua pilihan. Pertama, ambil senjata ajaib dan tutup mulut. Bagaimana dengan cara kedua? Zhao Qiankun mengangkat lehernya. Lu Yun menatapnya dengan mata menyipit dan berkata dengan suara dingin. Mati. Zhao Qiankun ketakutan dan berkeringat dingin. Dia mengerutkan kening dan menatap kosong ke mata Lu Yun. Beberapa nyawa hilang sia-sia. Nak, jika kamu ingin merasakan pengalaman di dunia manusia, hal pertama yang perlu kamu lakukan adalah menyelamatkan hidupmu. Meskipun mengikuti orang banyak itu salah, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan hidupmu. Tahukah kamu? Yun berkata dengan serius. Zhao Qiankun menundukkan kepalanya dan diam-diam melafalkan kata-kata Lu Yun. Di udara, wanita di dalam sedan melihat di bawah sepi, dan melambai untuk pergi. Kultivator wanita terkemuka berkata dengan lantang, anak-anak, bawa mereka ke gerbang luar untuk pemeriksaan berikutnya. Ya, anak laki-laki itu menjawab dan mengangkat tangannya ke udara untuk memberi hormat. Semua orang yang hadir buru-buru mengikuti anak laki-laki itu dan berjalan menuju gunung. Lu Yun dan yang lainnya dengan sengaja menyeret diri mereka ke belakang tim, mondar-mandir di belakang tim dengan perlahan dan tidak tergesa-gesa. Saudara Macan Hitam, bagaimana kamu bisa mengetahuinya? Lu Yun bertanya dengan rasa ingin tahu. Apa yang kamu lihat? Macan Hitam terkejut. Saudara Macan Hitam, tolong jangan membodohi saya. Saya sudah melihatnya. Anda hanya ingin bertemu dengan anak itu dengan sengaja, bukan? Apa yang kamu coba lakukan? Saudara Lu, apa yang kamu bicarakan? Macan Hitam memandang Lu Yun dengan bingung. Kamu benar-benar tidak tahu. Lu Yun mengerutkan kening, anak laki-laki itu adalah murid wanita itu, dan dia pasti tidak akan memintamu untuk membunuhnya. Jika kamu tidak menyadarinya, mengapa kamu harus bertemu dengan anak laki-laki itu? Petik 2. Benarkah? Kenapa aku tidak menyadarinya? Hei Hu menggaruk kepalanya dan berkata, oh, aku mendengarnya. Saat itu, aku melihat posisi anak itu hanya berjarak satu jarak dariku. Dan melihatnya seperti itu, dia jelas tidak memiliki pengalaman. Tidak ada pertempuran besar, dan setelah beberapa putaran, dia berdiri di tempat itu tanpa bergerak, jadi saya memilih dia. Itu saja. Wajah tua Lu Yun memerah dan berbalik mengikuti tim. Saya tidak dapat terus membicarakan hal ini. Apa yang saya pikirkan bukanlah apa yang dipikirkan orang lain. Coba pikirkan, dengan karakter Hei Hu yang riang,
bagaimana dia bisa menemukan ada yang tidak beres dengan anak itu. Namun, keberuntungan macan hitam juga sangat bagus. Jika bukan karena dia, saya tidak tahu berapa banyak orang yang akan mati sebelum dia menyerah. Hati Lu Yun kembali menegang saat memikirkan biksu yang telah meninggal itu. Jika murid kultivator perempuan tidak termasuk di antara orang-orang ini, bukankah itu berarti sebagian besar dari ratusan orang tersebut akan mati? Sekarang sepertinya saya harus berterima kasih kepada anak laki-laki yang rakus hidup dan takut mati itu. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah depan tim, dan benar saja dia melihat bahwa anak laki-laki yang sebelumnya memohon belas kasihan masih berada di antara kerumunan. Setelah mengedipkan mata pada Hei Hu, Lu Yun mempercepat dan berjalan ke arah anak laki-laki itu. Ah! Kemunculan Lu Yun mengejutkan anak laki-laki itu. Namaku Chen Yun, siapa namamu? Aku, Wenzu. Pemuda itu berkata dengan gemetar. Itu tadi tuanmu. Wenzu sepertinya masih tenggelam dalam keterkejutannya tadi. Tenang, aku hanya ingin menanyakan beberapa pertanyaan padamu. Lu Yun berbisik, berapa banyak orang yang kamu rencanakan untuk mati di gunung sucimu selama pesta ini? Wenzu tiba-tiba melebarkan matanya dan berteriak ngeri, saya tidak tahu. Jangan tanya saya tidak tahu. Segera, dia mengambil langkah besar dan berlari ke depan dengan tergesa-gesa. Dalam waktu singkat, dia melewati anak laki-laki yang memimpin di depan. Anak laki-laki itu ingin memarahinya, tetapi melihat bahwa itu adalah dia harus menyerah. Ketiga harimau hitam itu datang dari belakang. Saudara Lu, apa yang kamu katakan padanya? Melihat ekspresi ketakutannya, sungguh konyol. Kata macan hitam dengan nada menghina. Dia bilang dia tidak tahu. Lu Yun menjawab dengan ringan. Namun dalam hatinya dia tahu bahwa pria bernama Wenzu ini pasti mengetahui banyak rahasia. Jangan terburu-buru sekarang, seharusnya ada kesempatan untuk bertemu dengannya sendirian. Lu Yun punya banyak cara untuk membuatnya berbicara, tapi jika tidak berhasil, dia bisa mendapatkan berita meskipun dia mencari jiwanya, tapi Wenzu ini akan sia-sia. Tentu saja, dia tidak akan menggunakan metode ini dengan mudah. Anak laki-laki itu membawa semua orang ke istana. Semua orang memandangi bangunan megah di depan mereka dan berseru. Meskipun Lu Yun berpengetahuan luas, dia masih kagum dengan pemandangan di sini. Gunung suci sangat berharga, bahkan kota dunia bawah tidak semegah tempat ini. Kata macan hitam dengan kaget. Bukankah kamu mengatakan bahwa ini adalah tempat di mana Pluto pertama sering datang? Jika dia ingin menjadikan tempat ini sebagai tempat suci, tentu saja dia tidak akan menyia-nyiakan usahanya. Masuk akal. Hei Hu mengangguk pelan, tapi apakah wanita itu akan ada di sini? Saat ini, ada lebih dari selusin kelompok orang berdiri di alun-alun depan istana. Dilihat dari ekspresi mereka, mereka semua sepertinya pernah mengalami pengalaman traumatis. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang berkumpul di alun-alun. Melihat sekeliling, ada hampir 500 orang. Dunia bawah sangat besar, ada begitu banyak pemimpin generasi muda. Su Ying menghela nafas dengan emosi. Ini wajar. Zhao Qiankun kembali ke kesombongan sebelumnya, 4 wilayah utama dunia bawah, masing-masing dengan sekte dan keluarga yang tak terhitung jumlahnya, secara alami akan memiliki talenta terbaik yang tak terhitung jumlahnya, sama seperti kota kemuliaan hitam kita, dan ada 3 keluarga yang sama kuatnya di keluarga Zhao. Dia menunjuk ke sekelompok orang di kejauhan dan berkata, apakah kamu melihat wanita yang memakai jepit rambut? Dia adalah wanita tertua dari keluarga Li yang terkenal di kota Black Glory. Dia dikenal sebagai orang jenius nomor 1 dalam 1000 tahun terakhir, bertahun-tahun. Mata Zhao Qiankun penuh dengan rasa iri dan kekaguman. Lu Yun memutar matanya ke arahnya, dia tidak mengatakan apapun kepada adik laki-laki seperti ini yang baru saja mulai jatuh cinta. Sudah ada begitu banyak orang di sini, dan saya khawatir ada banyak orang yang disebut jenius. Apa bedanya bagi Anda, jenius pertama di kota kemuliaan hitam yang kecil? Setelah menunggu setengah jam lagi, tidak ada kerumunan yang berkumpul di sini. Zhao Qiankun mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling, tetapi tidak menemukan Zhao Kaiying. Aku tidak tahu di mana adik perempuanku berada. Melihat ekspresi kecewa di wajahnya, Lu Yun menduga mungkin pria ini khawatir adik perempuannya meninggal. Ada banyak orang di alun-alun, jadi suaranya tentu saja keras, tapi tidak ada yang memperhatikan bahwa lingkaran orang yang mengenakan baju besi berdiri di sekitar alun-alun. Di tangan mereka ada tombak atau pedang lebar, dan mereka berdiri diam di sana, seolah-olah mereka sudah ada di sana. Ketika Lu Yun melihat orang-orang ini, dia sangat terkejut. Dia ingat dengan jelas bahwa orang-orang ini sama sekali tidak ada ketika mereka tiba di sini. Gunung suci sialan, masalah apa yang sedang terjadi? Macan hitam juga menyadari ada yang tidak beres dan mengeluh dengan gigi terkatup. Orang-orang ini berdiri satu persatu, mengelilingi seluruh alun-alun Nuoda. Dilihat dari jumlah orangnya, mereka hampir sama dengan jumlah biksu yang ada di tempat kejadian. Jika nanti kamu bergerak, Saudara Hei Hu,
kamu harus mengawasi anak ini. Lu Yun menunjuk ke arah Zhao Qiankun dengan dagunya dan berbisik kepada Hei Hu. Jangan khawatir, aku akan menjaganya tetap aman. Hei Hu mengangguk penuh semangat. Beberapa orang berjaga, selalu memperhatikan pergerakan orang-orang tersebut. Ini pramugaranya, teriak seseorang. Lu Yun mengikuti suara itu dan melihat Qin Bao, pengelola Gunung Suci, tiba-tiba datang dari arah istana. Ketika semua orang mengalihkan pandangan mereka melihat Qin Bao berdiri di tengah alun-alun, menatap dengan tenang ke arah para jenius yang datang untuk menghadiri pesta itu. Itu Manajer Qin. Manajer Qin, kapan Pri Fei Yun akan tiba? Mengapa ada begitu banyak orang di pesta ini? Petik 2, petik 2. Semua orang berkumpul di sekitar Qin Bao dan mengajukan pertanyaan. Namun, Qin Bao bahkan tidak melihatnya, dia hanya melihat jam pasir tidak jauh di depan. Lu Yun dan yang lainnya berdiri di samping dan mengamati setiap gerakannya. Saudara Lu, trik apa yang ingin dimainkan oleh lelaki tua ini? Sepertinya dia sedang menunggu sesuatu. Lu Yun menebak. Setelah beberapa saat, sekelompok peri berpakaian warna-warni terbang ke istana dan mendarat di tepi alun-alun. Semua orang bingung dan saling bertanya. Tampaknya mereka tidak dapat memahami operasi semacam itu. Langit menjadi gelap dengan cepat. Lalu aku mendengar Qin Bao berteriak keras, waktunya telah tiba, ujian sekolah telah dimulai. Di saat yang sama, peri di sekitarnya membuat segel tangan mereka di saat yang sama, dan orang-orang berbaju besi di samping mereka bergerak di saat yang sama. Menguji sekolah. Kenapa sekolah lain? Apakah pertukaran ini hanya ujian sekolah? Apakah kamu tidak takut Pluto akan menyalahkanmu jika Gunung Suci berperilaku seperti ini? Petik 2, petik 2. Semua orang menyatakan ketidakpuasan mereka. Namun, Qin Bao dan para peri sepertinya tidak berniat menjawab pertanyaan mereka. Orang-orang berbaju besi, dengan berbagai senjata di jari mereka, bergegas menuju orang-orang di alun-alun. Sebelum mereka mengerti apa yang sedang terjadi, seseorang sudah berteriak. Beberapa orang jenius yang bereaksi cepat sudah mulai melawan, tetapi kebanyakan orang berdiri di sana dalam kebingungan, dan bahkan pergi ke Qin Bao untuk berdebat. Namun, Qin Bao mengetukkan jari kakinya dan melompat langsung ke udara, terbang menuju istana. Semakin banyak jeritan terdengar di mana-mana, seperti api penyucian pembantaian, dengan daging dan darah beterbangan di mana-mana. Sialan, Gunung Suci benar-benar menggunakan metode seperti itu untuk membunuh orang. Zhao Qiankun langsung mengorbankan senjatanya dan hendak menyerang ke atas. Jangan khawatir, Lu Yun menangkapnya. Perhatikan baik-baik, semuanya, orang-orang lapis baja ini bukan manusia. Sepertinya mereka benar-benar bukan manusia. Mereka bahkan tidak punya wajah. Setelah beberapa saat adaptasi, Tian Jiao yang hadir sepertinya mengerti dan segera mulai mengatur serangan balik. Untuk sementara waktu, seluruh alun-alun berada dalam kekacauan. Lu Yun dan yang lainnya juga bertemu lawan mereka, dan mereka dengan cepat menggunakan senjata untuk melawan. Baju besi yang menghadap Lu Yun berdiri di depannya, lengannya tergantung secara alami, dan seperti Lu Yun, tidak ada senjata di tangannya. Saudara Lu, mengapa lawanmu tidak memiliki senjata? Ini tidak adil. Teriak macan hitam tidak jauh dari situ. Lawannya memegang pedang berkepala hantu di tangannya, yang persis sama dengan senjata macan hitam. Senjata semua orang disita sebelum naik ke Gunung Suci, dan sekarang semua orang melawan musuh dengan tangan kosong. Saat Lu Yun berpikir, lawannya sudah bergegas ke arahnya. Kerajaan Qi. Lu Yun kaget. Aura kaisar memang unik baginya, tapi bagaimana lawannya juga bisa melepaskannya. Tidak hanya itu, bahkan cara serangan dan jurus lawan pun sama persis dengan miliknya, atau dengan kata lain sama persis. Lu Yun meninju, dan lawannya juga meninju. Kedua tinju itu bertabrakan, dan kekuatan lawan sebenarnya 1 poin lebih kuat dari Lu Yun. Bagaimana cara melawannya? Pria lapis baja itu sangat familiar dengan segala sesuatu tentang dirinya. Bahkan jika dia memprediksi-prediksi lawan, pihak lain juga bisa memprediksinya. Ini menarik. Sudut mulut Lu Yun sedikit terangkat, karena dia pikir dia telah menemukan beberapa petunjuk. Saudara Lu, kenapa pria lapis baja ini begitu kuat? Kekuatanku bisa dikatakan yang terbaik di ketentaraan, tapi kekuatan orang ini bahkan lebih besar dari keluh macan hitamku saat mengambil tindakan. Lu Yun membuat tipuan lalu mundur selangkah. Saudara macan hitam, pernahkah kamu memperhatikan bahwa lawanmu sepertinya lebih mengenalmu daripada kamu? Lu Yun mengingatkan. Hah, sepertinya begitu. Macan hitam tidak bodoh. Sebagai komandan pangeran ketiga, bagaimana dia bisa menjadi orang yang membosankan? Setelah Lu Yun diingatkan, dia langsung mengerti apa yang sedang terjadi. Namun jika Anda memahaminya, apakah Anda bisa mengalahkannya atau tidak, itu soal lain. Lu Yun juga khawatir. Lagi pula, agak sulit menghadapi lawan yang kekuatannya sebanding dengan dirinya, apalagi lawannya terlihat seperti replika dirinya. Selain perbedaan bodi dan tampilan, tidak ada perbedaan sama sekali pada aspek lainnya. Jeritan di sekelilingnya masih datang satu demi satu,
Anggota badan yang patah dan lengan yang patah beterbangan kemana-mana, dan bahkan kepala yang roboh berguling ke kaki Lu Yun. Bang! Ketika Lu Yun melihat sekeliling, lawannya telah meninjunya, dan pada saat yang sama, telapak kakinya yang besar melangkah keras ke arahnya. Lu Yun, yang terbaring di tanah, mengangkat tangannya untuk melawan, tapi dipukul beberapa meter jauhnya oleh lawannya. Lu Yun memanfaatkan situasi tersebut dan berdiri, lalu bergegas mendekat, namun diblok oleh tendangan lawan. Pada saat ini, dari sudut matanya, dia melihat peri di sekitarnya mengganti segel tangan mereka pada saat yang bersamaan. Semua pria lapis baja tiba-tiba ditutupi lapisan cahaya biru samar. Di saat yang sama, aura yang terpancar dari mereka menjadi semakin kuat. Dalam sekejap, sejumlah besar orang berbakat dibunuh oleh orang-orang lapis baja. Orang-orang di sekitar mereka menjadi marah dan mengutuk Gunung Suci dan peri Fei Yun dengan keras. Lu Yun bertarung dan mundur, dan akhirnya sampai di sisi macan hitam. Saudara macan hitam, ini bukan jalan yang harus ditempuh. Kita harus menghancurkan boneka-boneka ini secepat mungkin. Lu Yun berkata dengan wajah gelap, jika tidak, semua orang di sini akan mati. Sangat mudah untuk mengalahkan lawannya. Setelah pertarungan singkat, Lu Yun telah menemukan kelemahan pria lapis baja itu. Peri di sekitar mereka adalah kunci untuk mengendalikan orang-orang lapis baja ini selama mereka terluka satu persatu, orang-orang lapis baja ini akan dikalahkan. Namun, ini jelas merupakan ujian lain bagi para jenius dari Gunung Suci ini. Jika dia melanggar aturan sesuka hati, saya khawatir sesuatu akan terjadi lagi antara Gunung Suci dan peri Fei Yun. Dia bisa pergi begitu saja. Orang-orang di sini mungkin tidak akan bisa mempertahankannya, tapi bagaimana dengan yang lain? Orang-orang lapis baja ini dikendalikan dengan metode rahasia yang memungkinkan mereka meniru segala sesuatu tentang lawan mereka, baik itu kultivasi atau gerakan, mereka semua menirunya dengan sempurna, tetapi ada banyak kekurangannya. Misalnya, ketika Lu Yun menghadapi pria lapis baja itu, energi kekaisaran yang dia gunakan bukanlah tandingan Lu Yun. Selama Lu Yun mendorong energi kekaisarannya secara ekstrim, dia dapat menghancurkan pria lapis baja itu. Namun, dia menyerah pada ide ini untuk sementara waktu karena saat bertarung dengan pria lapis baja, dia melihat seorang teman lama. Saya tidak menyangka dia akan dibawa ke Gunung Suci. Lu Yun menyipitkan matanya dan melihat tidak jauh. Saya melihat seorang pria memegang busur pendek berwarna biru, berhadapan dengan pria lapis baja. Pria itu adalah pemanah yang membunuh 4 anak buah macan hitam. Begitu matanya berputar, Lu Yun mendapat ide. Saat berhadapan dengan pria lapis baja, dia bergerak cepat ke arah pemanah. Orang ini membunuh 4 anak buah Hei Hu, jadi tentu saja dia tidak bisa melepaskannya. Melihat Lu Yun berjalan pergi, macan hitam pun menemukan keberadaan pemanah tersebut, maka ia pun berlari ke arah Lu Yun. Pemanah saat ini sedang melawan musuh dengan sepenuh hati. Dia tidak memperhatikan kehadiran Lu Yun. Tepat ketika dia hendak menarik busurnya, Lu Yun sudah tiba di depannya. Aku penasaran, bagaimana caramu memasukkan busurmu? Kemunculan tiba-tiba Lu Yun mengejutkan sang pemanah. Pada saat yang sama, pria lapis baja yang dia hadapi menembakkan anak panah, yang langsung menembus lengannya. Oh, Lu Yun menghindar ke kanan, dan pria lapis baja di belakangnya baru saja meninju dada pemanah itu. Engah, pemanah itu memuntahkan seteguk darah dan terbang mundur. Bagaimana dia bisa menahan kekuatan energi kekaisaran? Sekalipun itu tiruan. Pemanah itu memandang Lu Yun dengan tatapan kejam dan terdiam beberapa saat. Harimau hitam mengikutinya dan berlari ke sisi pemanah, lalu tiba-tiba menjauh. Di belakangnya, pria lapis baja itu menendang keras, langsung mengenai kaki pemanah. Bang-bang, kaki pemanah itu langsung berubah bentuk. Tepat ketika mereka berdua ingin menyiksa pemanah dengan cara yang sama, sosok Qin Bao muncul lagi. Jangan merugikan mereka yang mengikuti ujian, kata Qin Bao tegas. Master Manager, kami tidak membunuhnya, orang lapis baja Andalah yang mengalahkannya. Lu Yun menghindari serangan pria lapis baja itu dengan ekspresi polos di wajahnya. Benar, matamu yang mana yang melihat kami mengambil tindakan? Black Tiger membantu. Qin Bao menatap dan berteriak keras, itu tidak akan berhasil. Jika kalian tidak pergi, kalian berdua akan dipenjara di penjara bawah tanah Gunung Suci selamanya. Keduanya saling memandang, lalu memandang ke arah pemanah yang terjatuh ke tanah dengan keras, lalu mendengus dingin, dan kemudian dengan enggan membawa orang-orang lapis baja mereka pergi. Lu Yun tidak bisa merasa cukup, jadi dia segera mengaktifkan kultivasi seluruh tubuhnya, mendorong energi kekaisarannya secara ekstrim. Ketika lawannya datang untuk menyerang, dia tidak menghindar atau menghindar, dan dia bentrok dengan baju besi itu dengan paksa. Dengan suara ledakan, pria lapis baja itu langsung hancur oleh serangan Lu Yun, berubah menjadi tumpukan baju besi yang berserakan di tanah. Pada saat yang sama, di tepi alun-alun, seorang peri menghentikan postur tubuhnya, berbalik dan terbang menuju istana di kejauhan. Melihat Lu Yun berhasil melepaskan diri dari keterikatan pria lapis baja itu, macan hitam tidak mau kalah. Dia berteriak keras,
mengaktifkan kultivasinya, dan menggerakkan tangannya ke udara berulang kali. Dia melihat tanda hitam dengan cepat terbentuk di dadanya. Matilah aku. Saat dia mendorong ke depan dengan kedua tangannya, dia melihat rune itu langsung menghilang di dada pria lapis baja itu. Segera, sosok pria lapis baja itu berhenti, dan kemudian meledak. Jika aku tidak memamerkan kekuatanku, apakah aku akan benar-benar mengira aku adalah hewan peliharaan? Setelah mengalahkan pria lapis baja itu, peri lain berhenti di pinggir lapangan. Tidak ada lagi pria lapis baja yang menyerang mereka berdua. Saudara Lu, Komandan. Suang Ying berlari dari kejauhan. Lu Yun menghela nafas, merasa sangat menyesal karena dia tidak melihat bagaimana anak ini mengalahkan lawannya. Di mana anak laki-laki itu, Zhao Qiankun? Tanya macan hitam. Masih berjuang di sana. Su Ying menunjuk ke arah Zhao Qiankun tidak jauh dari sana dan berkata. Lu Yun melihat ke arah yang ditunjuk oleh Su Ying dan melihat Zhao Qiankun bertarung dengan lawannya dengan tertib. Anak laki-laki ini sangat sabar. Dia tidak sombong atau terburu nafsu. Bagaimanapun juga, dia adalah anggota keluarga besar. Sepertinya orang-orang lapis baja ini hanya mengincar satu orang. Jangan khawatir tentang dia. Mari kita pikirkan bagaimana cara membalaskan dendam keempat bersaudara itu. Lu Yun melihat ke arah pemanah tidak jauh lagi. Pada saat ini, pemanah sedang duduk bersila di tanah dalam pemulihan dari luka-lukanya. Silakan berdiri di sampingnya, sementara pria lapis baja di sampingnya berdiri tak bergerak. Ayo pergi dan melihat. Lu Yun memimpin, dan mereka bertiga mendekati pemanah. Ini kamu lagi. Qin Bao mengerutkan kening dan berkata, bukankah aku sudah menyuruhmu menjauh? Manajer Qin, lawan kita telah dihancurkan. Tidak apa-apa untuk datang dan ikut bersenang-senang, kan? Anda, Qin Bao tampak tidak senang, tetapi tidak ada aturan sama sekali untuk ujian ini, apalagi dia tidak diizinkan menonton pertandingan. Kamu hanya diperbolehkan menonton, dan tidak diperbolehkan mengganggu responnya terhadap musuh. Setelah Qin Bao mengatakan ini, dia berhenti memperhatikan mereka bertiga. Setelah beberapa saat, pemanah telah pulih dari lukanya. Dia menggerakkan tangan dan kakinya, lalu mengangguk sedikit ke arah Qin Bao. Qin Bao mundur selangkah dan membiarkan pria lapis baja di belakangnya keluar. Cahaya biru menyala di tangan pria lapis baja itu, dan busur pendek muncul lagi. Kubilang General Manager Qin, senjata dan senjata ajaib semua orang tertinggal di kaki gunung, kenapa dia bisa mengangkat busurnya? Tanya macan hitam dengan keras. Qin Bao berdiri diam dan meliriknya, tapi tidak menjawab. Manajer Qin, Anda salah. Karena dia bisa membawa senjata, dia harus mengembalikan senjata kita, kan? Macan hitam mulai menyemangati orang-orang di sekitarnya. Setiap orang yang tidak terlalu memperhatikan hal ini pada awalnya menyadari ada sesuatu yang tidak beres, dan mereka semua mengeluh dengan keras saat merespon musuh. King mengerutkan kening dan menatap Hei Hu lagi. Namun, macan hitam sedang memperhatikan pemanah saat ini. Hei, sudah berakhir, panahnya mengenai. Akurasi macam apa ini? Sangat dekat sehingga kamu tidak bisa mengenainya. Sayang sekali. Lu Yun mau tidak mau ingin tertawa. Macan hitam tampak besar dan tebal, tapi nyatanya dia sehalus jarum. Setelah mengucapkan beberapa kata ini, pemanah itu langsung berada dalam bahaya. Hahaha, lihat betapa bodohnya dirimu, kenapa kamu tidak segera keluar dari cangkangmu dan melepas bajumu? Saat kamu di bawah sana, kamu lari secepat kelinci. Ada apa sekarang? Apa kakimu lemah? Hahaha. Awas, dia akan menembak kepalamu. Petik 2, petik 2. Setelah operasi macan hitam, dia langsung mengganggu ritme pemanah. Dan dalam sekejap, pria lapis baja itu membuat beberapa lubang di pakaiannya. Macan hitam melompat gembira. Pemanah itu jelas kesal dengan tindakan macan hitam. Dia mengangkat busurnya dan mengaktifkan budidayanya secara instan, dan panah emas langsung muncul di busur pendek. Suara mendesing. Panah emas itu tidak memiliki jejak sama sekali, tapi langsung menembus pria lapis baja di sisi berlawanan. Saat armor itu jatuh ke tanah, pemanah itu menghela nafas lega. Oke, lawanmu sudah pergi, sekarang saatnya menyelesaikan skor atas apa yang baru saja kita lihat. Ekspresi macan hitam berubah dan dia melangkah menuju pemanah. Su Ying juga mengikutinya, siap mengambil tindakan kapan saja. Perkelahian pribadi dilarang di area terlarang di Gunung Suci. Mari kita tunggu sampai pesta selesai untuk membahas keluhan di antara kalian. Teriak Qin Bao segera. Lu Yun buru-buru meraih Hei Hu. Wah, kamu beruntung. Beranikah kamu menyebut nama kakekmu macan hitam? Raung macan hitam. Lembah panah Tuhan, panah satu. Pemanah itu berkata dengan lembut, lalu memegang tangannya dan berjalan cepat menuju tepi alun-alun. Mendengus. Macan hitam menatap. Biarkan anakmu hidup 2 hari lagi dulu. Saat ini, Zhao Qiankun berlari ke samping mereka bertiga. Kalian bertiga, pernahkah kalian melihat adik perempuanku? Kalian bertiga, tingkat kultivasi adik perempuanku lebih tinggi dariku.
Karena aku baik-baik saja, dia pasti baik-baik saja. Tolong bantu aku mencarinya. Zhao Qiankun memberi hormat dengan hormat, tapi dia sangat cemas tidak peduli bagaimana dia melihatnya. Pantas saja, bagaimanapun juga, dia adalah adik perempuannya, jadi dia pasti mengkhawatirkan keselamatannya. Mereka bertiga buru-buru mencari Zhao Kaiying di tengah kerumunan. Lu Yun tidak bisa menahan nafas dalam hatinya ketika dia melihat ada kurang dari 200 orang yang masih berdiri di alun-alun tempat awalnya ada 500 orang. Mereka semua adalah 5 anak muda yang baik dengan masa depan yang cerah, tetapi mereka mati di sini hari ini. Namun, jumlah orang saat ini lebih sedikit, jadi lebih mudah untuk menemukan orang. Akhirnya, di sudut alun-alun, Su Ying adalah orang pertama yang melihat sosok Zhao Kaiying. Di sana, keempat orang itu buru-buru berlari ke arah Zhao Kaiying. Zhao Kaiying tampak tenang dan menanggapi lawannya dengan serius. Adik perempuan, Zhao Qiankun berteriak dan berlari ke sisinya, adik perempuan, gunakan metode rahasia yang diajarkan oleh master untuk membuatnya tidak bisa bergerak. Saudaraku, oke, aku mengerti. Zhao Kaiying segera berhenti setelah mendengar kata-kata kakak laki-lakinya. Pada saat yang sama, dia menyentuhkan kedua telapak tangannya dan menyatukannya. Kemudian, beberapa orang melihat aura kuat tiba-tiba memancar dari telapak tangannya, tetapi Zhao Kaiying mengendalikan aura ini dengan sangat baik. Saat pria lapis baja itu menyerangnya, telapak tangannya perlahan terbuka lebar, dan bola cahaya putih muncul di tengahnya. Pergi, Zhao Kaiying tiba-tiba mendorong cahaya putih ke depan dan langsung mengenai pria lapis baja itu. Bang, pria lapis baja itu meledak sebagai tanggapan. Adik perempuan, Taoismemu menjadi semakin mahir, kata Zhao Qiankun dengan gembira. Ya, Zhao Kaiying mengangguk penuh semangat. Lu Yun mengajak semua orang ke tepi alun-alun untuk mengamati situasinya. Ia menemukan beberapa orang di lapangan sengaja tidak menang dan tampak masih mengamati situasi di lapangan. Ada orang lain yang hanya berjuang untuk bertahan dan hidup mereka akan segera berakhir. Dan manajer Qin terus menatap orang-orang ini, seolah sedang memikirkan sesuatu. Segera, Lu Yun melihat lagi ke arah Jian Yi, yang sedang mengatur nafasnya tidak jauh dari situ. Saudara macan hitam, Nak, apakah kamu menyadari ada yang salah? Aku tidak peduli apakah dia benar atau tidak. Saat kita turun dari Gunung Suci, aku akan membunuhnya terlebih dahulu untuk membalaskan dendam saudara-saudaraku. Tidak, saudara macan hitam, panah Yi itu sepenuhnya mampu mengalahkan pria lapis baja itu, tapi mengapa dia berpura-pura tak terkalahkan saat menghadapi ejekan kita? Apakah kamu takut kita akan melihat markasnya? Itu mungkin saja, tetapi ketika dia berada di hutan lebat, dia segera menggunakan metode melarikan diri dan tidak terlalu terlibat dengan kita. Lu Yun menganalisis, jadi saya kira dia mencoba membingungkan Qin Bao. Atau membingungkan Peri Fei Yun. Itu masuk akal. Hei Hu mengangguk dan berkata, tapi apa tujuannya melakukan ini? Untuk menipu Gunung Suci bahkan dengan risiko terluka. Ini tidak masuk akal. Ya, itu tidak masuk akal. Lu Yun mengerutkan kening, lihat saja, tujuannya secara bertahap akan terungkap. Saat dia berbicara, banyak orang tewas secara tragis di tangan orang-orang lapis baja. Kecuali mereka yang mengalahkan lawannya dan beristirahat di samping, hanya tersisa kurang dari 100 orang di lapangan. Qin Bao berjalan perlahan di antara kerumunan dan berdiri di depan jam pasir besar. Waktunya telah tiba, semua pria lapis baja segera berhenti bergerak. Para peri di sekitar mereka semua berhenti dan berbaris untuk terbang kembali ke istana. Baru pada saat itulah semua orang di tempat tersebut menghela nafas lega dan merosot ke tanah untuk beristirahat. Dampak dari bencana tersebut sangat menarik, karena mereka bertukar pengalaman dari pertempuran sebelumnya. Semuanya, silakan ikuti saya. Qin Bao berjalan lurus menuju istana yang jauh dengan tangan di belakang punggung. Semua orang saling mendukung dan mengikuti Qin Bao. Berjalan mendekat, Lu Yun akhirnya melihat seluruh istana dengan jelas. Melihat sekeliling, istana-istana terhubung di depan Anda. Gaya arsitektur hitam putih menunjukkan kesungguhan. 2 pintu hitam yang saling berhadapan bahkan lebih besar lagi. Saat pintu perlahan terbuka, pemandangan di dalamnya menjadi lebih menakjubkan. Tidak ada pendopo atau pendopo umum, yang ada hanyalah hutan batu datar. Selain itu, setiap batu diukir dengan rune. Lu Yun tidak dapat memahami rune ini, dan macan hitam menggelengkan kepalanya berulang kali. Ini, susunan pemakan jiwa. Zhao Qiankun tiba-tiba berkata dengan kaget. Apakah kamu mengenalnya? Lu Yun bertanya dengan rasa ingin tahu. Baiklah, kakak laki-laki saya dan saya telah melihatnya di sebuah buku kuno di rumah. Zhao Kaiying melanjutkan, formasi ini kelihatannya biasa saja, tetapi sangat kuat. Jika Anda tidak memahami formasi ini, Anda akan bingung dan akhirnya berakhir. Jika kamu menjadi gila, kultivasimu akan hancur. Sungguh susunan yang mendominasi, apa yang ingin dilakukan Gunung Suci ini? Kata macan hitam dengan marah. Qin Bao berdiri diam di depan hutan batu, berbalik dan memandang semua orang.
Formasi ini disebut formasi pemakan jiwa. Sesuai dengan namanya, formasi ini akan melahap jiwa manusia. Ujian selanjutnya adalah formasi terobosan. Adegan itu tiba-tiba berubah menjadi pertengkaran. Tentu saja, jika kamu tidak ingin bergabung dengan formasi, silakan minggir. Kata Qin Bao sambil menunjuk ke jalan batu di sebelahnya. Perbincangan di tempat kejadian kembali riuh. Saudara Lu, bolehkah kita masuk? Tanya macan hitam. Lu Yun memandangi dua anggota keluarga Zhao dan bertanya, bagaimana susunan pemakan jiwa ini bisa dipatahkan? Mungkinkah hal itu disebutkan dalam buku-buku kuno? Keduanya saling memandang dan kemudian perlahan menggelengkan kepala. Lu Yun melirik ke arah hutan batu dan menundukkan kepalanya untuk berpikir sejenak. Masuk, aku harus masuk. Tiba-tiba dia mengangkat kepalanya, susunan pemakan jiwa ini seperti pedang bermata dua. Jika kamu melewatinya, kekuatan jiwamu akan diperkuat. Jika kamu tidak bisa melewatinya, kamu akan mati. Oke, karena saudara Lu ingin ikut berperang, maka aku, macan hitam, tidak akan ragu-ragu. Aku akan menemanimu berperang. Bawahanku bersumpah akan mengikuti pemimpin sampai mati. Lu Yun berkata kepada dua anggota keluarga Zhao lagi, kalian berdua tidak perlu menunggu bersamaku. Lagi pula, tuanmu berkata bahwa kamu harus keluar untuk berlatih. Tidak perlu. Tidak, justru karena tuannya meminta kita keluar untuk berlatih maka kita harus ikut berperang. Ya, kita harus ikut berperang. Zhao Kaiying setuju. Melihat mereka berdua begitu bertekad, Lu Yun tentu saja tidak keberatan. Sebagai seorang biksu, dia menentang alam. Jika Anda tidak bertarung dengan surga, bagaimana Anda bisa mengembangkan jalan besar? Setelah berdiri di depan hutan batu dan mengamati dalam waktu lama, Lu Yun berkata kepada mereka berempat, formasi sihir di dunia mengarah ke tujuan yang sama melalui rute yang berbeda. Formasi yang melahap jiwa ini tidak lebih dari mengganggu pikiran orang. Sebagai biksu, kita harus teguh pada Taoisme kita. Setelah memasuki formasi, kita harus memegang esensi dan menjaganya, jangan lupakan niat awalmu dan lewati pertempuran, itu tidak sulit. Ia merangkum poin-poin penting dalam membobol formasi berdasarkan pemahamannya sendiri. Adapun mampu atau tidaknya ia melakukannya, tetap bergantung pada kemampuan pribadinya. Untungnya, kultivasi setiap orang tidak lemah, jadi melewati formasi pemakan jiwa seharusnya tidak menjadi masalah besar. Diskusi perlahan mereda. Qin Bao berkata, semuanya, mereka yang bergabung dalam formasi dapat mengambil langkah pertama sekarang. Lu Yun dan yang lainnya tidak terburu-buru masuk ke dalam formasi, tetapi mengamati yang lain. Beberapa orang ragu-ragu dan akhirnya berjalan ke jalan batu yang ditunjuk oleh Qin Bao untuk menunggu. Mendengus. Qin Bao mendengus pelan, tapi matanya tidak berubah. Jelas sekali bahwa dia meremehkan orang-orang yang disebut jenius ini. Lu Yun menghitung secara kasar, dan hanya tersisa sekitar 70 orang yang memilih untuk bergabung dalam pertempuran, yang sungguh menyedihkan. Masuk ke dalam formasi. Qin Bao melambaikan tangannya lalu menyingkir untuk memberi jalan. Lu Yun memimpin dan langsung menuju ke hutan batu.